Ini yang dibawa air apa? Manja kayu. Kayu gelondongan. Bapak-bapak, orang tua saya, tuan-tuan guru, jamaah yang saya muliakan, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Usahakan Pak, dalam hidup ini sesulit apapun kita, sesusah apapun kita, jangan mengeluh. Secapek apapun kita ketika kita beraktivitas, sesakit apapun ketika kita menderita sakit, usahakan jangan mengeluh. Karena kata Nabi, man asbaha, siapa saja yang di pagi harinya wa huwa yashku, dan dia mengadu, tapi mengadunya di sini kepada selain Allah, diqalul ma'ashi, mengadukan kesulitannya, artinya curhat Pak sama orang. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah kata Nabi dia sedang mengadukan Tuhan. Jadi ketika kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi kesusahan, kita curhat sama orang, seolah-olah kita sedang mengadukan Allah kepada orang itu. Maka sekali lagi, usahakan apapun, sesusah apapun, jangan coba-coba untuk mengeluh. Bisa Pak? Istri suka merepet Pak? Suka ngomel? Suka? Ngeluh enggak dengan omelan istri? Nikmatin saja Pak. Kenapa? Karena pakar psikolog itu mengatakan seorang wanita itu punya target perharinya mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata. Jadi anggap saja ketika istri kita merepet, istri kita itu sedang mengejar target 20.000 kata. Ya sudah, didengarkan saja. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, malam Jumat, dan masya Allah di tempat yang mulia, masjid, ya, kita akan sama-sama belajar. Ada satu hadis qudsi di dalam kitab Nasohibul Ibad, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi ini Pak, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, tapi tidak melalui malaikat Jibril, langsung kepada Nabi. Dan biasanya terjadi melalui mimpi. Kalau melalui malaikat Jibril, itulah yang dinamakan Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi hadis qudsi ini firman Allah yang tidak melalui Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku," kata Allah, "inni haramtu zulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling zalim, menzalimi. Jadi zalim kepada Allah apa? Ketika kita bermaksiat, ketika kita menyekutukan Allah, ketika kita tidak taat kepada Allah. Tapi ketika kita tidak taat kepada Allah, yang merugi siapa? Apakah Allah yang merugi? Tidak. Yang merugi kita sendiri sebagai makhluknya. Dan zalim kepada sesama kita itu banyak. Ada orang zalim dengan kebijakannya, Pak. Ada orang zalim dengan perbuatannya yang meresahkan.
Ada juga orang zalim dengan apa? Dengan kata-katanya. Maka usahakan kita perhatikan apa yang kita lakukan. Makanya sekarang ini Pak, eranya jangan tepuk dada tanya selera, tapi tepuk dada tanya iman. Kira-kira apa yang mau kita kerjakan ini baik atau tidak? Ketika kira-kira apa yang mau kita lakukan ini benar atau tidak menurut iman kita? Kira-kira yang mau kita lakukan ini bermanfaat atau tidak menurut iman kita? Kira-kira kebijakan yang mau kita buat ini bermanfaat atau merugikan atau tidak? Ini harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya tangan kita ini, mulut kita ini, perilaku kita ini terhindar dari perbuatan zalim kepada orang lain. Karena ketika kita sampai menzalimi oleh orang lain, kita menzalimi orang lain, ini adalah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pejabat, kita pemimpin di satu negeri, kita membuat satu kebijakan, tapi kebijakannya itu kebijakan yang merugikan rakyatnya. Nah, ini zalim. Ya. Dalam waktu beberapa pekan ini kita perhatikan musibah yang kita alami. Kalau kita mau koreksi diri Pak, kita introspeksi diri, kira-kira musibah ini ujian atau azab untuk kita? Dua-dua. Ya. Ini harus jadi bahan renungan, bahan perhatian buat kita. Ya. Kira-kira musibah yang kita dapat ini, yang kita alami ini, ulah kita atau ulah orang lain? Ulah tangan manusia. Ya, yang jelas ini ulah manusia, ya Pak. Kenapa? Karena kita lihat biasanya ketika terjadi banjir bandang itu Pak, banjir bandang itu yang datang apa Pak? Airnya. Ini yang dibawa air apa? Banjir kayu. Kayu gelondongan. Artinya apa? Berarti ada penebangan hutan. Yang nebang hutan siapa itu Pak? Masyarakat Pak. Tapi yang nyuruh siapa? Peraturan. Yang ngasih izin siapa Pak? Pejabat. Padahal di dalam surah An-Naba itu wal jibala autada, bahwa gunung itu adalah pasak. Tiangnya bumi. Supaya apa ada gunung tadi? Supaya bumi ini tidak goncang, supaya bumi ini kuat kokoh. Kenapa? Karena ada gunung. Dan gunung akan tetap kokoh kalau ada apa? Ada pohonnya. Pohonnya pohon apa itu Pak? Kira-kira pohon sawit, atau pohon beringin, atau pohon jati, atau pohon pinus Pak? Hah? Ya. Terkadang kita memang harus sama-sama belajar nih. Kalau ditebangin di tanamnya sawit, sawit itu akarnya akan seragam Pak. Ya kan? Kalau yang ditanam itu pohon yang selain sawit, itu yang akar tunggal, inilah yang dia memperkokoh. Kalau yang ditanam ini sawit, gampang dia ambruk, gampang dia tumbang, kan begitu. Makanya jadi bahan renungan kita semua. Nah, misalnya di kota Medan ini coba Pak, bolak-balik banjirnya, tapi masya Allah ya tahun ini parah Pak ya. Bahkan ini di daerah terjun Pak, Jalan Andasari tadi kami ke sana dan kami buat bakti sosial ya, ngasih makan untuk masyarakat Pak. Kami masak ya, kita kasih sama masyarakatnya. Kenapa? Karena sebagian masyarakatnya Pak masih ada yang belum bisa masak. Ya salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya kompornya nggak bisa dipakai Pak. Kenapa? Karena terendam air. Karena terendam air. Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama. Maka kita harus mengingatkan kepada para pemimpin kita, para pejabat kita. Ya. Jangan zalim dengan kebijakan, apalagi kebijakannya itu yang merugikan rakyatnya. Ya.
Kenapa? Karena banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat nih Pak. Kalau sekarang ini bertambah ketika banjir ini datang. Yang tadinya masalah-masalah kita apa Pak? Banyak, ada begal Pak. Sekarang ustaz-ustaz mau ngisi subuh takut Pak. Karena begal ini nggak ngeliat ustaz lagi. Mau ustaz mau bukan ustaz pun tetap dibegal Pak. Ada teman saya tuh Ustaz Ishar Sapawi, pulang dia Pak. Jalan kaki dia dari Marela mau ngisi ke apa? Jalan rumah potong hewan. Ya kan di Marela di sana ya di Mabar. Di Marela di sana dibegal. Balik coba. Nah, jadi ngisi. Jadi masalah begal ya kan, rayak besi ya Pak. Alhamdulillah tempat kita ini aman Pak ya. Nggak ada yang terbang kan pagarnya Pak. Ya, rayak besi ya kan, maling, begal segala macam banyak, ini datang lagi musibah. Tapi walaupun begitu ya, kita tetap harus mengkoreksi diri kita ya. Misalnya supaya banjir itu tidak terjadi, salah satu pencegah secara pribadi kita secara keluarga apa? Setidaknya jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke parit, itu perlu diperhatikan. Ya, jadi bahan koreksi buat kita. Jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita zalim dengan orang lain. Kita maling, mencuri, ya, begal, itu bagian daripada kezaliman. Begitu juga dengan kata-kata, hati-hati. Ikut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik. Jika kita tidak bisa berkata baik, ya sudah diam. Berkata yang manfaat. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang manfaat, ya sudah diam. Daripada dengan kita berucap, kita berkata, tapi dengan kata-kata kita orang lain tersakiti, orang lain terzalimi. Jadi mau ngomong aja sekarang harus hati-hati ya kan? Karena terkadang kalau yang dipukul badan itu bentar saja hilang sakitnya Pak. Tapi kalau yang kena pukul hati nih Pak, kadang muncul kata-kata, aku maafkan, tapi bukan berarti aku lupa. Nah, ini yang bahaya Pak ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan apa yang disampaikan Allah. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi dengan apa disampaikan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.